Karena apa? Betul-betul terkuras yang namanya fisik. Gitu. Belum lagi kondisi di jalan itu terhambat, maka kata Rasul tidak ada kebaikan ya, bagi orang yang saum pada saat safar. Ingin segera berbuka, segera aja terbang ke Papua, itu pasti nanti sampai Papua udah buka. Ya. Tidak memungkinkan kondisi tubuh kita untuk tetap melaksanakan ibadah puasa, maka terimalah rukhsah ataupun keringan dari Allah, maka insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Salman semua, kembali lagi kita di Tanya Ustadz. Suatu program yang insya Allah akan memberikan wawasan-wawasan baru kepada kalian. Di sini tentunya saya tidak sendiri, akan ada narasumber yang akan saya lemparkan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya beliau jawab. Di sini saya ditemani oleh seorang Ustadz yang bernama Ustadz Zulkarnain. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, sehat walafiat insyaallah. Selama puasa ini apa aja kegiatannya tuh? Ya seperti biasa, menahan untuk tidak makan, minum. Ya, pasti itu sudah pasti. Iya, sudah pasti ya. Ya aktivitas biasa seperti mungkin ada kajian-kajian pada subuh dan juga ada tarawih jadi imam dan sekaligus jadi ceramah tarawih. Ya walaupun tidak tiap hari tapi alhamdulillah senantiasa ada kesibukan, utamanya kita di bidang dakwah. Nah, kan ini walaupun mungkin masih lumayan jauh tapi sudah mendekati nih ke Lebaran gitu. Iya. Mendekati ke bau-baunya juga sudah mulai ini tercium. Ya, kupat itu ada. Ya gitu, banyak kegiatan mudik dan semacamnya. Ustadz sendiri apakah tahun ini ada kegiatan mudik juga keluarga gitu kemana? Kebetulan keluarga asli saya itu jauh di Medan. Ya. Jadi sepertinya untuk saat sekarang ini, untuk tahun sekarang ini tidak mudik karena memang masih ada prioritas lain yang memang harus didahulukan. Walaupun tentu ketemu dengan orang tua, kumpul bareng dengan keluarga itu sesuatu yang sangat diharapkan dan sangat dirindukan, utamanya di Idul Fitri. Tapi ya kita dihadapkan pada kondisi di mana kita harus milih mana yang lebih prioritas kan. Tapi insya Allah mudah-mudahan ya komunikasi, kemudian juga tentunya bertanya kabar, insya Allah senantiasa terjalin, senantiasa kita kontak-kontakan insya Allah. Iya, amin. Di mana ya emang teknologi juga udah lumayan canggih ya, itu. Iya. Bisa video call dan semacamnya. Nah, kan ya mungkin banyak orang-orang yang mudik tuh H-5, ya mungkin maksimal H-5 atau H- seminggu ya. Iya, biasanya dimulai dari H-7 sudah mulai sudah mulai ada keberangkatan ya. Iya. Nah, berarti kan mereka dalam kondisi masih berpuasa gitu tadi. Iya. Nah, sebenarnya ada gak sih ketentuan khusus gitu atau gimana itu hukumnya puasa bagi seseorang yang sedang dalam perjalanan ya menurut ajaran agama Islam gitu, Dad? Ya. Baik, terima kasih Kang Yusri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah wa salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Pada asalnya setiap orang yang beriman itu mendapatkan kewajiban yang sama sebagaimana yang diungkap di dalam surah Al-Baqarah ya 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Insyaallah kita semua pada hafalah karena memang ayat ini rutin ya. Bahkan bisa dikatakan hampir tiap hari selama Ramadan itu kita mendengar ayat tersebut dibacakan. Bahwa dari ayat ini Allah mewajibkan kepada orang-orang yang beriman untuk melaksanakan ibadah puasa. Maka siapapun dia, laki-laki, perempuan, tatkala dia beriman, dia mendapatkan kewajiban yang sama untuk menjalankan ibadah puasa. Ya. Kemudian yang namanya kewajiban ibadah atau puasa itu kan termasuk dalam kategori rukun Islam ya, yang 5. Nah, dari rukun Islam yang 5 itu setidaknya dibagi menjadi 3. Ada yang disebut dengan ibadah qalbiyah, ada yang disebut dengan ibadah badaniyah, ada yang disebut dengan ibadah maliyah. Ibadah qalbiyah adalah ibadah yang melibatkan hanya hati. Nah, itu syahadat, ya, kesaksian. Tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah ibadah badaniyah, ibadah yang melibatkan badan, anggota tubuh. Ya, maka yang di sini dibutuhkan adalah sehat. Ya.
Jadi orang yang sakit, orang yang memang tidak mampu, ya orang yang lemah ini akan mendapatkan keringanan. Kemudian yang ketiga adalah ibadah maliyah, ibadah yang melibatkan harta yang menjadi pokok utama dari ibadah tersebut. Ya, zakat, infak, dan sedekah. Artinya hanya orang yang memiliki harta yang mendapatkan kewajiban, adapun yang tidak memiliki harta maka dia terlepas dari kewajiban tersebut. Ada juga yang ibadah yang melibatkan ketiga-tiganya, yaitu seperti ibadah haji melibatkan yang qalbiyahnya, kemudian juga badaniyahnya, fisiknya yang juga harus sehat. Kemudian yang ketiga adalah maliyah, finansialnya juga yang harus mencukupi untuk bisa digunakan untuk ongkos keberangkatan ibadah haji. Nah, berkaitan dengan ibadah puasa, karena itu adalah ibadah badaniyah, maka memang dibutuhkan fisik yang memang fit ya, yang sehat. Maka dalam hal ini orang-orang yang bermasalah dalam fisiknya, apakah dia sakit ataupun dia ada dalam perjalanan, ya, kemudian dia mengalami kesulitan untuk menjalankan ibadah puasa, maka di ayat selanjutnya setelah Allah mewajibkan kewajiban ibadah puasa di 183, maka di ayat 184 Allah memberikan keringanan, yaitu faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhor. Maka siapa saja di antara kalian yang sakit atau dalam perjalanan, ya, maka dia silakan untuk berbuka, tapi wajib mengganti di bulan yang lain sebagai kodonya. Nah, mengapa kalau kita mafhum ya, mungkin orang yang sakit itu kan orang yang lemah fisiknya, kemudian juga mungkin ada keharusan dari dokter untuk minum obat secara rutin. Gitu. Karena kalau seandainya itu ditinggalkan, itu dikhawatirkan nanti malah terganggu dan menghambat penyembuhannya kan gitu. Tapi bagaimana dengan orang yang musafir, orang yang sedang dalam perjalanan? Ya. Kalau menjelang Lebaran mungkin orang yang mudik ya, mudik ke kampung halaman kan gitu. Mengapa dia mendapatkan rukhsah, mendapatkan keringanan? Ya karena kalau kita lihat perjalanan tempo dulu, ya masih menggunakan transportasi binatang seperti kuda, seperti unta. Itu yang namanya safar, itu sesuatu yang sulit, ya. Sesuatu yang melelahkan. Ya, kenapa? Betul-betul terkuras yang namanya fisik. Gitu. Belum lagi kondisi di jalan, kemudian juga cuaca dan sebagainya. Nah, maka mereka mendapatkan keringanan untuk tidak melaksanakan ibadah puasa. Ya. Nah, namanya rukhsah. Makanya di akhir ayat 185, ya, tujuan dari ibadah itu sendiri adalah merupakan suatu keringanan, ya. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menginginkan keringanan, kemudahan, bukan menginginkan kesulitan. Sehingga orang yang dalam perjalanan, dalam artian sekarang mudik ya, kalau dia merasa kesulitan untuk menjalankan ibadah puasa, itu boleh ya, boleh untuk berbuka. Tapi ya tentu harus diganti di hari yang lain, karena hakikatnya dia sebenarnya dia itu berhutang ya dengan Allah. Itu hutang puasa, tergantung ya, dia meninggalkan puasanya berapa hari, maka itu yang harus dia tunaikan ataupun harus bayar di hari yang lainnya. Jadi pada hakikatnya orang yang safar ya, dia itu dibolehkan ya untuk berbuka gitu. Tapi kalau dia ingin berpuasa juga, itu sesuatu yang boleh, bahkan itu lebih baik ya. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya, di akhir ayat 184 itu ya, tatkala sebelumnya Allah berbicara tentang rukhsah ataupun keringanan yang diberikan kepada yang sakit, kemudian juga yang dalam perjalanan, serta adanya fidyah ya, bagi mereka yang tidak mampu untuk melaksanakan ibadah puasa di sepanjang tahun, mau di bulan Ramadan ataupun di bulan yang lainnya. Maka di akhirnya Allah mengatakan, tapi kalau seandainya yang sakit ya, jika memang tidak dikhawatirkan terhambat kesembuhannya, termasuk juga yang sedang dalam perjalanan ya, yang tidak dikhawatirkan fisiknya semakin ngedrop dan sebagainya, tetap melaksanakan ibadah puasa, maka puasanya itu lebih baik. Gitu. Puasanya lebih baik. Jadi ada rukhsah, ada keringanan, tapi ada juga sesuatu yang juga dijanjikan kalau seandainya memang ingin berpuasa, itu juga sesuatu yang baik. Gitu. Jadi ada pilihan. Ya. Tergantung, makanya dalam hal ini harus melihat bagaimana kondisi tubuh ya,
kondisi tubuh, apakah kita mampu atau tidak. Tapi pada intinya ada keringanan di sana, ada rukhsahnya. Itu barangkali kan. Nah, walaupun ya ada keringanan untuk mereka yang sedang di perjalanan untuk berbuka gitu. Kalau misalnya kondisinya ya, pokoknya 50-50 lah, di mana ya dia tuh emang kelelahan harus buka, tapi dia juga masih mampu gitu. Atau untuk maksain ya. Ya mungkin maksain dan semacamnya. Nah, itu tuh mana yang lebih utama? Apakah harus berbuka atau tetap puasa aja gitu dalam perjalanan itu tuh? Ya makanya kita harus bisa mengetahui dan memahami kondisi tubuh kita. Ya, ada batas mungkin ya, ada batas yang bisa ditolerir, ada batas yang memang kita harus memahami betul bahwasanya kita tidak akan mampu. Nah, maka dalam kondisi di mana sesungguhnya ternyata ya berpuasa itu lebih mudorot gitu. Lebih mengakibatkan kemudorotan tubuh yang nanti berpotensi untuk jatuh sakit ya, atau lain sebagainya. Maka orang yang memaksakan berpuasa tatkala sedang dalam perjalanan, maka hakikatnya itu sesuatu yang makruh ya, bahkan tidak disukai oleh Nabi. Walaupun tentu kalau secara hukum fikih sah-sah saja, boleh-boleh saja kan gitu, selama memang dia tidak melanggar hal-hal yang membatalkan puasa kan gitu. Ya, tapi di sini artinya dia sudah memberatkan dirinya, membebankan dirinya itu di luar dari batas kemampuannya. Kenapa? Karena memang ada dulu di zaman Rasulullah SAW ada ada suatu kerumunan. Ya, ada suatu kerumunan. Kemudian Rasulullah bertanya, kalian sedang apa? Ya, kami sedang mengerumuni orang yang sedang berpuasa. Dia dalam perjalanan tapi dia sedang berpuasa. Kemudian dipayungi lah kan gitu. Dijawab untuk supaya tidak terlalu kepanasan gitu. Ya. Maka Rasulullah mengatakan laisa minal birri as-saumu fis safar. Ya. Terhadap orang yang seperti ini, orang yang maksakan lah kan gitu, sampai dia tidak kuasa, tidak mampu, ngedrop badannya, kesehatan juga terganggu, bahkan nanti bisa mengakibatkan perjalanannya itu terhambat. Maka kata Rasul tidak ada kebaikan ya, bagi orang yang saum pada saat safar. Jadi dilihat dari sababul wurudnya, sebab-sebab mengapa Rasul mengatakan seperti itu, karena tadi ada seseorang yang maksain diri sampai dia sebenarnya tidak mampu ya, tapi seolah-olah ingin mendapatkan sesuatu yang dia anggap itu lebih baik, tapi ternyata tidak kan gitu. Malah justru bertolak belakang, tidak ada kebaikan kan gitu. Memang Rasul tidak mengatakan batal ya, tapi menunjukkan bahwasanya ini akan mengurangi pahalanya, gitu. Akan mengurangi dari keberkahan dari ibadah puasa. Kenapa? Karena hakikatnya Allah memberikan yang namanya kewajiban syariat itu sesuatu yang sesungguhnya meringankan, ya, memudahkan, gitu. Sehingga kalau dia mengalami kesulitan, maka di sini ada rukhsahnya. Kenapa? Karena rukhsah itu hakikatnya kan hadiah dari Allah. Ya, maka alangkah eloknya kalau seandainya kita menerima hadiah dari Allah. Pada akhirnya kan itu bagian dari rahmat, bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Tatkala memang sang hamba tersebut hakikatnya tidak kuasa ataupun merasa berat untuk melakukan suatu kewajiban yang Allah tetapkan. Inilah bagaimana agama sesungguhnya kan sesuatu yang ringan kan gitu. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan agama itu berat, syariat itu berat, itu hakikatnya dia tidak paham kan gitu, tidak paham. Padahal ya jangan sampai merusak diri sendiri lah, iya, betul. Karena padanya kita harus menyayangi diri sendiri, dan itu pun perintah dari Allah ya untuk kita menyayangi tubuh kita sendiri. Gitu. Iya, ayatnya mungkin lebih tepat wala tulqu biaidikum ila tahluka. Jangan kamu campakkan dirimu ke dalam kebinasaan. Maka termasuk ini tatkala kita maksain diri untuk melaksanakan suatu kewajiban, tapi hakikatnya justru malah merusak tubuh. Karena kan tidak setiap orang memiliki kondisi yang sama ya. Ya, walaupun sama-sama mudik, walaupun sama-sama safar, tidak semua orang kuat dalam perjalanan. Ya, memang ada orang yang kuat kan gitu. Wah, sepanas apapun dia kuat. Tapi ada juga orang yang jangankan panas, ya dalam keadaan mendung juga kalau mudik mungkin dia mabuk kan gitu. Kalau udah mabuk kan mengeluarkan semua semua isi perut, semua cairan, dan itu akan mengakibatkan dehidrasi dan sebagainya. Alangkah baiknya kalau seandainya kondisi demikian dia berbuka, toh nanti dia bisa menggantinya di bulan yang lain. Walaupun mengganti di bulan yang lain ya
memang lebih berat ya. Tapi daripada dia maksain diri, kemudian nanti khawatirkan justru tujuan ke mudik itu kan ke kampung halaman, ingin ketemu dengan keluarga. Mestinya dalam keadaan sehat kan, ketemu keluarga. Jangan sampai nanti begitu sampai ke kampung halaman malah sakit. Tiduran di kamar. Ya, diam di kamar, orang lain healing kemana-mana kan gitu. Nah, kenapa? Karena kesalahan diri sendiri kan gitu, tidak memahami syariat dengan benar kan gitu. Oke. Nah, ya kalau melihat sejarah mungkin ya, Safar itu kan mungkin masih satu pulau di mana ya mungkin perbedaan jamnya cuman 1-2 lah gitu ya. Iya. Nah, kalau misalnya di zaman sekarang gitu yang dimana ya sampai kita bisa ke negara lain ya, yang Eropa jauh banget ya di Eropa yang perbedaan jamnya 10-8 jam gitu. Nah, itu tuh gimana sih tuh caranya kita menentukan waktu buka dan waktu imsak gitu dalam perjalanan jauh itu tuh ketika puasa Ramadan itu tuh. Ya. Yang namanya ibadah itu kan terikat dengan waktu setempat ya, termasuk bukan hanya ibadah puasa, tapi juga ibadah sholat. Gitu. Ibadah sholat waktu di Indonesia dengan waktu di Malaysia pasti beda. Bahkan di Indonesia sendiri kan ada 3 waktu ya, waktu Indonesia bagian timur, tengah dan barat kan gitu. Dan itu tidak bisa diseragamkan. Bahkan dalam satu pulau seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta itu kan ada perbedaan walaupun hitungannya hanya menit ya kan gitu. Apalagi kalau seandainya di luar negeri sampai di Timur Tengah ataupun di Eropa kan gitu. Nah, begitu juga dengan puasa kan gitu. Bahkan durasi puasa itu sendiri kan di tiap negara beda-beda ya. Kalau di Indonesia kan mungkin sekitar antara 13 sampai 14 jam lah ya. Rata-rata seperti itu. Tapi kalau di negara lain mungkin barangkali bisa lebih. Bisa sampai 15, bahkan bisa sampai 20 jam kan gitu. Maka kita tatkala berada di negara tersebut ya menyesuaikan dengan waktu di negara tersebut. Tidak bisa kita menggunakan standar Indonesia. Pokoknya saya puasanya itu dari 4:30 sampai jam 6 kan gitu. Karena biasa di Bandung jam segitu kan. 4:30 subuh dan jam 6 lewat berapa sekarang? Lewat 5 ya. Lewat 5 itu berbuka kan itu. Kemudian kita bawa ya standar tersebut tatkala sudah ada di Eropa, anggaplah di Inggris atau di mana kan gitu. Ya. Nah, itu tidak bisa. Karena setiap tempat itu punya apa namanya, waktunya punya dasar penetapan waktu sendiri. Bahkan kan ada semacam apa namanya di tiap negara, kemudian juga nanti di tiap negara itu ada Islamic Center-nya. Nah, Islamic Center itu biasanya memberikan informasi ya kapan waktu apa namanya harus menahan diri dalam artian sudah mulai harus berpuasa ya, imsak disebutnya. Kapan waktu berbuka, ya itu tinggal nanti menyesuaikan saja kan gitu. Tidak boleh kita mengambil patokan dari waktu di Indonesia dengan waktu di Eropa ataupun di mana kan gitu. Jadi ya harus menyesuaikan. Kalau ternyata kita tinggal di daerah di mana waktu puasanya lebih panjang, ya memang seperti itu, ya. Atau kita tinggal di daerah ya atau sedang studi di daerah yang waktunya lebih sedikit. Contohnya di Australia kan ada dua waktu yang kadang-kadang Ramadan itu antara musim panas dan musim dingin itu berbeda ya. Biasanya kalau Ramadan di musim dingin itu lebih pendek ya, sekitar antara 10 sampai 11 jam gitu. Jadi lebih pendek dibandingkan dengan Indonesia. Kalau Indonesia mah standar lah antara 13 sampai 14 jam. Tapi kalau di Australia contohnya yang saya pernah dengar itu kalau musim dingin lebih pendek gitu. Sekitar 10 sampai 11 jam. Kalau musim panas lebih panjang. Bisa sampai 17 jam, 18 jam kan gitu. Tapi bukan artinya tatkala musim dingin waktu puasa itu lebih pendek itu lebih nyaman. Ternyata menurut pengalaman yang sudah pernah mengalami di dua kondisi tersebut, Ramadan di musim panas dan Ramadan di musim dingin, ternyata lebih terasa berat ya. Ramadan di musim dingin. Ya Kang Yusri saja kan kalau lagi dingin kan pengen enaknya ngunyah terus kan gitu. Nah, sementara harus ditahan kan gitu. Karena apa? Ya mungkin karena tadi harus lemak tubuh itu harus dibagi ke sementara tidak ada asupan makanan kan gitu. Ya, berbeda dengan musim panas kan. Kalau musim panas ya udah aja tinggal di apartemen atau tinggal di rumah kemudian nyalain AC udah ya aman. Tapi kalau musim dingin kan jangankan di luar rumah, di dalam rumah juga kan dingin juga kan. Ya, jadi
artinya kita harus menyesuaikan dengan kondisi tempat tersebut, termasuk dalam perjalanan kan gitu. Kita contohnya Kang Yusri di Bandung, mau ke anggaplah ya, walaupun nggak tahu ada punya saudara nggak di Papua kan gitu. Anggaplah mau ke Papua kan gitu. Kan itu ada beberapa kota, kabupaten, provinsi yang terlewati lah. Anggaplah jangan pakai pesawat, kalau pakai pesawat mungkin terlalu cepat. Anggaplah pakai ini ya, pakai mobil lah gitu. Bukan mobil, apa namanya? Kapal ya, kapal laut. Itu kan melewati berbagai tempat kan gitu. Nah, itu menyesuaikan ya. Jadi memang kita harus update sih. Zaman sekarang ini tidak sulit kan untuk bisa mengupdate waktu setempat kan gitu. Kita sedang berada di mana, kondisinya bagaimana, itu biasanya ada teknologinya. Kemudian bahkan kalau di kapal itu ya memang ada informasinya kan gitu. Kita sedang berada di perairan mana kan gitu. Kemudian ini waktu maghrib, ini waktu isya, waktu subuh dan sebagainya. Itu nanti menyesuaikannya. Itu barangkali kami sih. Nah, itu kalau misalnya ini mah, kan berarti lebih dulu di bagian Papua itu barat ya? Iya, timur. Timur. Bagian timur gitu. Di bagian timur yang mulai imsaknya, mulai puasanya. Nah, sedangkan yang bagian barat ya paling lama lah gitu. Iya. Kalau misalnya kita, misalnya orang mana ya? Sabang lah gitu. Orang Sabang, Aceh. Ya, timur, orang Aceh. Orang barat. Ya, orang barat. Nah, mereka pas banget gitu emang mau berpergian ke arah timur gitu. Jadi setelah imsak, setelah subuh, mereka berpergian gitu ke arah timur, ya, ke Papua misalnya gitu. Dan ya jadi lebih cepat lah gitu bukanya. Iya, lebih itu nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Makanya kan kalau di Bandung jam 4, ya, pengen segera berbuka, segera aja terbang ke Papua, itu pasti nanti sampai Papua udah buka. Sudah buka ya. Ya karena memang perbedaannya kan antara waktu Indonesia timur, barat dan tengah itu 1 jam ya. Ya, jadi kalau dari barat ke timur itu harus 2 jam itu jaraknya kan itu harus digeser jamnya itu jadi 2 jam lebih dulu kan tadi ya. Ya. Kalau pengen memperlambat ya sahurnya di Papua ya, nanti biar lebih lambat subuhnya nanti di Bandung kan gitu. Jadi pas waktu di Bandung ya masih bisa makan karena masih waktu sahur kan gitu. Tapi sebaliknya kalau berbuka ya asarnya di Bandung ya, begitu nanti ke Papua itu sudah berbuka karena 2 jam lebih cepat kan gitu. Ya artinya harus menyesuaikan kan gitu. Jangan sampai nanti kita pakai standar jam Bandung di sementara tempat kita sudah pindah ke Papua contohnya. Ya nanti kita yang kesiksa sendiri dan itu tidak sesuai dengan apa. Bukankah yang namanya berbuka puasa itu disebut dengan takjil ya? Takjil itu bukan makanan berbuka, tapi takjil itu artinya menyegerakan. Jangan sampai ditunda maghrib dulu, masih kuat, isya dulu kan gitu. Di sementara belum berbuka, itu sesuatu yang terlarang, nggak boleh kan gitu. Maka harus disegerakan, begitu masuk azan maghrib ya harus ya segera untuk berbuka, jangan ditunda-tunda lagi. Karena itulah sunnahnya kan itu, sunnah Rasul, sunnah para sahabat, sunnahnya orang-orang saleh seperti itu. Dan bukan malah menjadi baik loh kalau diperpanjang, ditunda. Saya masih kuat kan sampai jam 8 malam sampai isya, nggak ada kebaikan itu. Justru malah itu sesuatu yang terlarang kan dalam syariat seperti itu. Masya Allah. Nah, begitu sobat Salman semua ya yang lagi siap-siap atau yang mungkin udah mudik karena kampung halamannya jauh banget. Nah, itu ilmu buat kalian saat perjalanan ketika emang udah gak kuat gitu. Ada kemudahan bagi kalian ya untuk buka gitu, jangan memaksakan diri sampai membuat tubuh kita tuh gak baik lah gitu sampai sakit dan semacamnya. Ya kalau misalnya emang harus berbuka ya berbukalah gitu, karena itu emang sudah diberi kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita karena merasa bisa maksain dan semacamnya, mungkin jatuhnya jadi sombong ya tadi. Iya. Udah mau dikasih kemudahan malah saya mah bisa gitu. Ya, jadi sombong gitu. Kalaupun memang betul bisa ya nggak jadi masalah, tapi kan kadang-kadang kita merasa bisa tapi sebenarnya tubuh kitanya nggak kuat gitu. Nah, jadi begitu sobat-sobat semua yang mungkin belum mudik, nggak kemana-mana atau mudik rumah neneknya cuman 5 langkah, ya udah itu mah. Kalian ya nikmati aja lebaran nanti. Gitu. Pindah buka itu aja. Pindah buka. Mungkin ya sebelum saya tutup dari Ustadz, ada sedikit kata-kata mungkin bagi mereka yang sedang mudik
Iya, mengutip hadis Nabi itu ad-dinu yusrun, bosnya hakikatnya agama itu mudah. Tapi jangan dipermudah. Artinya ada kemudahan-kemudahan yang memang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemaslahatan kita. Termasuk dalam hal ini adab tatkala kita bersafar, tatkala sedang berpuasa, maka jika memang tidak memungkinkan kondisi tubuh kita untuk tetap melaksanakan ibadah puasa, maka terimalah rukhsah ataupun keringan dari Allah, maka insya Allah ya niat kita yang tadinya memang mau berpuasa di saat safar itu tetap dicatat sebagai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti kita mengganti di bulan yang lain, itu juga akan menjadi kebaikan. Jadi double kebaikan. Nah, inilah bagaimana kalau paham dengan aturan, paham dengan agama, insya Allah ya, selain juga kita akan mendapatkan kemudahan, ya, tapi kita juga akan mendapatkan pahala yang berlimpah dan pahala yang super double kan gitu. Itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Nah, begitu sahabat Salman semua, semoga kita selalu lancar sampai nanti Lebaran, dan ya untuk yang sedang siap-siap atau udah mudik, ya semoga sampai tujuan. Mungkin sekian untuk Tanya Ustadz hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.